Baik, terima kasih pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di program Tafsir Pendidikan Islam dan masih bersama Ustadz Alim. Tadi kita sempat membahas banyak hal mengenai pola kehidupan yang seimbang, yang sesuai dengan Al-Qur'an pastinya Ustadz ya, yang sesuai dengan Al-Qur'an. Seimbang di sini, adil di sini bukan adil menurut logika manusia. Seperti yang Ustadz katakan tadi bahwa adil 2 tambah 2 4, yang 1 2, yang A 2, yang B juga 2, bukan seperti itu. Tapi adil di sini kita harus melihat dari kacamata Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, Ustadz, silakan dilanjutkan lagi mengenai masih ada poin-poin lagi yang harus kita jelasin lagi ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ma'badu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita seimbang dalam masalah ilmu dan juga amal. Yang kedua ini adalah seimbang di dalam mengkonsumsi. Nah, ini yang penting, yang setiap hari kita jumpai di sini. Makan, Ustadz, maksudnya gitu. Tidak hanya makan, apa saja di dalam kehidupan, berpakaian, ya, bergaya hidup, berpola hidup, ya. Makanya seimbang di dalam mengkonsumsi. Jadi tidak boleh terlalu israf, ya, berlebih-lebihan, melampaui batas, dan tidak boleh terlalu bakhil atau kikir. Jadi kita itu di dalam mengkonsumsi sesuatu, baik makanan, berpakaian, bertempat tinggal, bermobil, ya. Di dalam segala elemen kehidupan kita itu harus seimbang di dalam mengkonsumsi sesuatu, di dalam memiliki harta, menginfakkan harta, itu juga harus seimbang. Makanya Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Jadi orang-orang yang beriman, ibadur rahman itu, ya, adalah mereka orang-orang yang ketika mereka menggunakan hartanya, dia seimbang. Tidak terlalu israf, berlebih-lebihan, dan juga tidak terlalu kikir, ya. Berlebih-lebihan dicela, ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Orang makan sampai muntah kekenyangan, itu israf namanya. Orang makan masih nyisa banyak, ya. Berpesta ria, ya. Kemudian banyak makanan-makanan yang mubadzir, ya. Atau berpola hidup yang mubadzir, membeli tas saja harganya 1 miliar, itu namanya israf. Ya. Ustadz, kalau berbicara mengenai berlebih-lebihan tadi, kalau misalnya kita sekarang banyak fenomena di Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Kalau misalnya nih Ustadz, saya punya duit, misalnya saya punya duit 1M, dan penghasilan saya misalnya per bulan 1M, terus saya beli mobil yang harganya misalnya 2M. Apakah itu, kan saya mampu Ustadz? Oh, mampu, saya mampu, dalam artinya saya nggak memaksakan diri gitu. Ini juga banyak di luar sana, kita lihat public figure yang mereka memiliki rumah yang itu, tapi mereka mampu gitu Ustadz. Betul. Bukan karena mereka utang di A, B, tapi mereka punya duit. Makanya di sini, di dalam Islam itu, ketika mengkonsumsi apa saja, memiliki materi, benda, itu harus disesuaikan dengan syariatnya. Kita melihat kacamata syariatnya. Jadi makanya kita itu melihat kepada diri kita. Walaupun kita mampu membeli bagaimanapun, bukan berarti kita harus membeli semuanya. Makanya Nabi SAW itu bagaimana contoh orang yang sangat bersahaja, ya, orang yang bersahaja. Jadi orang yang sangat sederhana. Jadi seorang mukmin itu, ya, tidak menunjukkan kemewahan lewat aksesoris. Kita lihat Nabi tidak pernah menunjukkan kemewahan Nabi itu dalam bentuk aksesoris. Tetapi sebenarnya seorang mukmin sejati itu adalah dia disebut orang kaya itu ketika ditunjukkan dengan budaya infaknya. Ketika infak 1 miliar, maka kita lihat Utsman bin Affan misalkan, kurang apanya beliau seorang saudagar kaya. Iya. Tetapi Utsman bin Affan itu tidaklah ditunjukkan kemewahan dirinya dalam bentuk aksesoris. Kendaraannya misalkan, rumahnya, tidak. Tetapi ditunjukkan kemewahannya itu ketika, ya, saat infak. Infaknya sekali infak 100 onta. Misalkan 10 miliar. Sekali infak, ya. Jadi kalau fisabilillah, mereka kelihatan dia orang kaya. Tapi kalau dalam budaya hidup, pola mengkonsumsi, tidak kelihatan. Dengan budaya gaya hidupnya, tidak ditampakkan itu. Bahkan Nabi SAW ketika melihat salah satu rumah yang ada kubahnya tinggi di Madinah, Nabi SAW menegur, rumah siapa ini? Katanya. Artinya Nabi mencela ini. Tidak layak seorang mukmin memiliki rumah sampai ada kubahnya gitu. Ya, terlalu mewah. Sementara tetangganya dalam kondisi miskin, tetangganya dalam kondisi fakir, kondisi membutuhkan. Ya. Ini juga akan menjadi gejala kesenjangan sosial. Makanya di sini orang mukmin itu ketika dia menggunakan hartanya tidak terlalu israf
dan juga tidak terlalu bakhil. Makanya di dalam Islam itu juga tidak boleh menunjukkan sifat lemah. Ya. Ya, biar dikatakan itu terlalu zuhud misalkan, bajunya nggak pernah disetrika, bajunya bolong-bolong misalkan, nggak pernah dijahit misalkan, nggak pernah dicuci. Ya, tidak itu, tidak terlalu bakhil. Ya. Makanya dia itu adalah berpola hidup yang pertengahan. Ya. Jadi pertengahan. Jadi pertengahan sesuai dengan apa tadi? Porsinya. Jadi tidak ditunjukkan dengan kemewahan, aksesoris ya. Tetapi seorang mukmin itu dia senantiasa bersahaja di dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketika orang itu ya, terlalu mengedepankan kemewahan, ya, terlalu over di dalam mengkonsumsi atau mengalokasikan ya materinya, itu akan menjadikan satu budaya israf. Mubadzir. Kalau orang mubadzir itu identik dengan hal-hal yang sifatnya koruptif. Sifat koruptifnya muncul. Kenapa terjadi korupsi? Karena memang pola gaya hidup. Ya. Kepengen hidupnya wah, kepengen hidupnya dipandang orang, ya. Kepengen hidupnya itu level dengan orang lain, ya. Sehingga dikatakan dia sebagai orang yang bergengsi, ya, orang modern dan seterusnya. Maka itu dicela di dalam Islam. Di dalam masalah makanan juga sama, makan secukupnya saja. Tidak perlu makan, sekali makan itu ya, menghabiskan berapa puluhan juta rupiah misalkan ya, hanya gara-gara segelas kopi misalkan, atau hanya segelas atau sepiring nasi ya. Tetapi karena kemewahan tempatnya yang mahal, dia beli tempatnya ya. Itu juga tidak dianjurkan di dalam Islam. Makanya Nabi SAW menegaskan, kalau toh kalian mengkonsumsi satu makanan, thuluthun ya, li syarabihi, sepertiga untuk minumannya ya, wa thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li nafasihi, sepertiga juga untuk nafasnya. Jadi sangat seimbang itu ya. Jadi tidak boleh mendominasi makanannya lebih full misalkan. Tidak minum misalkan, bahaya juga kan. Atau bahkan minum makannya terlalu over sehingga nggak bisa bernafas. Itu juga tidak seimbang. Makanya ketika seseorang itu mengkonsumsi dengan budaya seimbang tadi itu, dia secara fisik sehat ya kan, secara rohani sehat. Makanya budaya seimbang itu tidak hanya kaitannya dengan masalah pola makan saja, tidak. Tetapi pola bagaimana kita memanage daripada rohani, kolbu kita. Sehingga kita itu menjadi sehat secara fisik, sehat secara rohani. Rohani, okay. Jadi sangat luar biasa pola keseimbangan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Inilah sebenarnya bagaimana kita mendidik diri kita, mendidik keluarga kita. Dan ini adalah bagian prinsip pendidikan di dalam Islam. Jadi pendidikan pola seimbang begitu. Ustaz bilang bahasa Arab sorabi apa artinya, Ustaz? Sorabi? Nah, itu antum yang tahu. Iya. Tadi sempat dengar sorabi ngomongin makanan, jadi saya keinget makanan sorabi di dekat tempat tinggal saya. Baik, kita akan masih lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini mengenai pola hidup seimbang. Nanti di segmen selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Nah, untuk pemirsa yang ingin bertanya bisa lewat telepon atau juga lain SMS di 0811 913 3000. Sekali lagi di 0811 913 3000. Tetap di Umat TV.